kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Mereka sangat istimewa karena selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah sekalipun membantah perintahnya. Malaikat menghabiskan waktunya untuk mengabdi kepada Allah, senantiasa taat kepada perintah-perintahnya dan tidak pernah mendurhakainya. Para malaikat diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurus alam semesta, seperti menurunkan wahyu, mengatur hujan, mencabut nyawa, mencatat amal perbuatan manusia, dan lain-lain. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim, malaikat diciptakan dari cahaya yang bersifat memantulkan cahayanya kepada hati manusia dan kedamaian di bumi. Manusia diciptakan dari tanah yang bersifat tenang, diam, dan stabil, sedangkan jin diciptakan dari api yang bersifat bergerak, bergejolak, dan tidak pernah tenang. Manusia memiliki derajat dan kedudukan yang lebih mulia daripada makhluk-makhluk Allah yang lain, bahkan malaikat sekalipun. Hal itu karena berbagai kelebihan dan tugas yang diembankan Allah kepadanya. Kemuliaan manusia yang lebih tinggi daripada malaikat ditegaskan dengan bukti bahwa Allah menyuruh kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Sifat dan perilaku malaikat antara lain selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya, dapat berubah wujud sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak makan dan tidak minum, dan juga tidak memiliki jenis kelamin. Nama dan tugas malaikat. Allah menciptakan malaikat yang jumlahnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun jumlah malaikat yang wajib diketahui oleh manusia dan disebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang berjumlah 10. Adapun nama-nama 10 malaikat dan juga tugasnya sebagai berikut. Pertama, malaikat Jibril. Allah memberi tugas kepada malaikat Jibril untuk memberikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Ketika wahyu telah terhenti, Jibril memberikan ilham kepada orang-orang soleh yang dihendaki oleh Allah. Kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk seperti menurunkan rezeki kepada semua makhluk yang tersebar di dalam alam semesta ini, mengatur hujan, dan lain-lain. Ketiga, malaikat Israfil. Allah memberi tugas kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala pada hari kiamat, yaitu saat meletusnya kiamat kubro hingga dibangkitkannya manusia menuju alam mahsyar. Keempat, malaikat Israel. Malaikat Israel disebut juga malaikat maut. Malaikat Israel bertugas sebagai pencabut nyawa manusia dan semua makhluk yang bernyawa di alam ini. Kelima, malaikat Raqib dan malaikat Atid. Semua amal manusia diperhatikan dan dicatat oleh malaikat. Semua malaikat akan diawasi seluruh gerak-geriknya di dunia ini oleh malaikat. Tidak ada satupun yang luput dari pengawasan malaikat. Amal kebaikan akan dicatat oleh malaikat Raqib, sedangkan amal keburukan akan dicatat oleh malaikat Atid. Keenam, malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Malaikat Munkar dan malaikat Nakir bertugas mengajukan pertanyaan kepada manusia di alam kubur. Kedua malaikat ini akan memeriksa manusia seputar amal perbuatannya selama hidup di dunia. Ketujuh, malaikat Malik. Malaikat Malik disebut juga malaikat Zabaniyah. Allah memberikan tugas kepada malaikat Malik untuk menjaga mereka dan memimpin para malaikat penyiksa penghuni neraka. 8. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga surga dan memimpin malaikat lainnya untuk melayani para penghuni surga. Saya akan menjelaskan perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Orang yang beriman kepada malaikat akan selalu berhati-hati dalam berperilaku karena mereka mempercayai adanya malaikat yang selalu mendampingi manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi ini. Malaikat Allah dapat dibuktikan dengan perilaku sebagai berikut. Beriman kepada malaikat Jibril diwujudkan dengan perilaku berdoa kepada Allah agar selalu diberi hidayah. Lalu yang kedua, ada beriman kepada malaikat Mikail, diwujudkan dengan perilaku berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan rezeki yang halal dan baik. Lalu yang ketiga, ada beriman kepada malaikat Israfil, diwujudkan dengan perilaku memohon kepada Allah agar diselamatkan dari azab pada hari kiamat.
Lalu ada beriman kepada malaikat Israel, diwujudkan dengan perilaku mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Lalu yang kelima ada beriman kepada malaikat Munkar dan Nakir, diwujudkan dengan perilaku memohon kepada Allah agar dilapangkan di alam kubur. Yang keenam ada beriman kepada malaikat Raqib, diwujudkan dengan perilaku memiliki niat baik dalam segala perbuatan maupun ucapan. Yang ketujuh ada beriman kepada malaikat Atid, diwujudkan dengan perilaku menjauhi niat buruk dan perkataan yang kotor. Yang ke-8 ada beriman kepada malaikat Malik, diwujudkan dengan perilaku memohon kepada Allah agar dihindarkan dari siksaan api neraka. Yang ke-9 ada beriman kepada malaikat Ridwan, diwujudkan dengan perilaku berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Adapun fungsi iman kepada para malaikat, yang pertama, selalu mengingat kematian. Yang kedua, memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu beramal baik. Yang keempat, meneladani akhlak malaikat. Yang kelima, selalu mengingat adanya hari kiamat.